Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan penilaian akhir tahun matematika kelas 7. Nomor 1. Sebagai seorang guru homeschooling, Resti dibayar per jam. Dalam suatu pekan, Resti mengajar 30 jam dan dibayar Rp1.050.000. Apabila dia bekerja 35 jam pada pekan berikutnya, berapakah pendapatan yang dia peroleh? Jawab, pendapatan yang dia peroleh adalah 35 dibagi 30 kali Rp1.050.000. Hasilnya Rp1.225.000, yaitu B. Soal nomor 2. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah, jawabannya 4/5 kali 40 menit. Hasilnya adalah 32 menit, yaitu B. Nomor 3. Manakah di antara kecepatan rata-rata kendaraan berikut yang melaju paling cepat? Jawab, kendaraan A melaju dengan kecepatan 589 mil per 11 jam, ketemunya 53,54. Kendaraan B melaju dengan kecepatan 360 mil per 7 jam, hasilnya 51,43. Kendaraan C melaju dengan kecepatan 283 mil per 5 jam, hasilnya 56,6. Dan kendaraan D melaju dengan kecepatan 111 mil per 2 jam, hasilnya 55,5. Jadi, kendaraan yang melaju paling cepat adalah kendaraan C dengan kecepatan 56,6 mil per jam. Jawabannya C. Soal nomor 4. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 04.00 sama dengan, jawab, pada pukul 04.00 jarum panjang pada angka 12 dan jarum pendek pada angka 4, sehingga besar sudutnya adalah 4 kali 30 derajat, sama dengan 120 derajat. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Jadi, hasilnya adalah 1/3 kali sudut satu putaran penuh. Jawabannya C. Soal nomor 5. Penyajian data yang menggambarkan data yang kontinu lebih tepat disajikan dalam bentuk. Untuk data kontinu yang paling tepat adalah menggunakan diagram garis. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Rio mencatat suhu udara di lingkungan sekolah yang hasilnya sebagai berikut. Adapun grafik yang paling tepat adalah diagram batang. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Suatu ketika 4 orang penjual berkumpul untuk melaporkan hasil penjualan mereka pada hari yang sama. Berikut ini rincian hasil penjualan mereka. Di antara keempat penjual tersebut, yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah penjual. Setelah dihitung, keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi modal, yang hasilnya terbesar adalah penjual C. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Jika sudut yang besarnya P derajat dalam sepihak dengan sudut yang besarnya Q derajat dan diketahui sudut Q sama dengan 112 derajat, nilai P adalah, jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat, sehingga nilai P adalah 180 dikurangi 112,
hasilnya adalah 68 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Karina menyisihkan uang sakunya setiap minggu untuk ditabungkan. Jumlah uang yang disisihkan Karina selama 4 minggu tercatat sebagai berikut. Di antara gambar berikut, grafik manakah yang lebih tepat untuk menyajikan banyaknya uang yang Karina sisihkan selama 4 minggu? Setelah dilihat, maka grafik yang paling tepat adalah A. Soal yang ke-10. Seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dari grosir dengan harga Rp70.000 per pasang. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan 20% dari penjualan 100 pasang sepatunya, berapa harga jual tiap pasang sepatu tersebut? Jawab, pedagang sepatu harus menjualnya adalah 100 ditambah 20 dibagi 100 kali 70.000. Hasilnya 84.000. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Berdasarkan gambar berikut, nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah: untuk mencari X dan 83 derajat saling berpelurus. Jadi X sama dengan 180 dikurangi 83, hasilnya 97. Untuk Y dengan 115 saling bertolak belakang. Jadi Y sama dengan 115. Begitu pula untuk Z dengan 75 saling bertolak belakang. Jadi Z juga hasilnya 75. Jadi jawabannya adalah 97, 115, dan 75, yaitu B. Soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada persegi panjang dengan ukuran X ditambah 4 dan lebar X. Lalu di tengahnya ada persegi panjang ukurannya 1 meter dan X. Pertanyaannya, gambar tersebut merupakan persegi panjang dan terdapat daerah putih yang lebarnya 1 meter. Luas daerah yang diarsir adalah luas persegi panjang seluruhnya dikurangi luas persegi panjang yang putih. Jadi, X ditambah 4 kali X dikurangi X kali 1. Hasilnya X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1X. Jadi hasil yang paling betul adalah X kuadrat ditambah 3X. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Tentukan kondisi berikut yang manakah yang menunjukkan kondisi rugi? Setelah dihitung, kondisi rugi adalah pada pemasukan dikurangi pengeluaran yang hasilnya paling kecil. Setelah dihitung, pada bagian A 700.000 dikurangi 900.000, hasilnya min 200.000. Sedangkan yang lain jawabannya positif, sehingga yang menunjukkan kondisi rugi adalah jawaban A. Soal nomor 12. Seseorang mengeluarkan 2 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia memperoleh keuntungan sebesar 5%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah? Jawabannya, pendapatan pada hari itu sama dengan 100 ditambah 5 dibagi 100 kali 2 juta rupiah. Setelah dihitung hasilnya adalah 2.100.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah? Jawab, 16 kali 7 dibagi 7 dikurangi 3. Hasilnya adalah 28 hari.
Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota sebenarnya adalah 80 km. Skala yang digunakan peta tersebut adalah? Jawab. Skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Jadi 2 cm dibagi 80 km. Hasilnya 2 cm berbanding 80 km. Sama dengan 2 cm berbanding 8 juta cm. Jadi sama dengan 1 berbanding 4 juta. Jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Pak Muiz membeli mobil dengan harga 240 juta rupiah. Setelah 1 tahun dipakai, Pak Muiz menjual mobil tersebut dengan harga 210 juta rupiah. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Muiz. Jawab. Kerugian Pak Muiz adalah 240 juta dikurangi 210 juta, hasilnya 30 juta. Jadi persentase kerugiannya adalah 30 juta dibagi 240 juta kali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Pak Indra membeli sepetak tanah dengan harga 50 juta rupiah. 2 tahun kemudian, Pak Indra menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 20%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Indra. Harga jual tanah milik Pak Indra sama dengan 100 ditambah 20 dibagi 100 kali 50 juta rupiah. Hasilnya adalah 60 juta rupiah. Jawabannya adalah C. Soal nomor 19. Nilai X ditambah Y ditambah Z pada gambar berikut adalah? Perhatikan gambarnya. 7X dengan 40 saling berpelurus, sehingga 7X ditambah 40 hasilnya 180. Maka X adalah 20 derajat. Kemudian 4Z dengan 80 adalah sudut dalam berseberangan, sehingga 4Z sama dengan 80. Jadi Z sama dengan 20. Adapun 2Y ditambah 40 ditambah 4Z adalah sudut dalam segitiga. Hasilnya adalah 180. Sehingga 2Y ditambah 4Z ditambah 40 sama dengan 180. Jadi Y hasilnya adalah 30. Sehingga nilai X ditambah Y ditambah Z adalah 20 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 70 derajat. Jawabannya adalah A. Soal nomor 20. Banyak persegi pada gambar berikut adalah? Pertama kita cari persegi yang ukurannya 1 kali 1. Setelah dihitung ada 30. Kemudian dicari persegi yang ukurannya 2 kali 2. Setelah dibaca atau dilihat maka ada 17. Lalu persegi yang ukurannya 3 kali 3. Setelah dihitung ada 7. Dan ukuran 4 kali 4 ada 1. Jadi banyak persegi pada gambar tersebut adalah 30 ditambah 17 ditambah 7 ditambah 1. Hasilnya adalah 55. Jawabannya adalah D. Soal 21. Diberikan suatu persegi panjang ABCD. E dan F berturut-turut adalah titik tengah dari AB dan CB. Jika luas yang diarsir adalah 7 cm persegi, maka luas persegi panjang ABCD yang tidak diarsir adalah?
luas segitiga AEF sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Panjang alasnya adalah setengah AB dan panjang tingginya adalah setengah BC. Sehingga luas segitiga AEF sama dengan setengah kali setengah AB kali setengah BC. Sama dengan 1/8 AB kali BC. Sehingga luas persegi panjang ABCD adalah 8 kali segitiga AEF. Atau luas persegi panjang ABCD sama dengan 8 kali 7 cm persegi, sama dengan 56 cm persegi. Sehingga luas yang tidak diarsir adalah 56 dikurangi 7. Hasilnya adalah 49 cm persegi. Jawabannya adalah C. Soal nomor 22. Perhatikan gambar. Radit memiliki mobil mainan dengan skala 1/18. Mobil mainan yang dimiliki Radit berukuran panjang 24 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 7 cm. Pernyataan berikut yang benar tentang ukuran mobil sebenarnya adalah: panjang mobil sebenarnya sama dengan 24 cm dibagi 1/18 atau 24 cm kali 18/1. Hasilnya 432 cm atau 4,32 meter. Lebar mobil sama dengan 11 dibagi 1/18 atau 11 kali 18/1. Hasilnya 198 cm atau 1,98 meter. Dan tinggi mobil sama dengan 7 dibagi 1/18 atau 7 kali 18/1. Hasilnya 126 cm sama dengan 1,26 meter. Jadi yang sesuai dengan jawabannya adalah panjang mobil sebenarnya yaitu 4,32 meter. Jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Luas yang diarsir adalah? Jawab. Luas yang diarsir adalah luas persegi panjang dikurangi luas segitiga. Jadi hasilnya 16 cm kali 6 cm dikurangi setengah kali 8 cm kali 6 cm. Hasilnya adalah 96 dikurangi 24. Jawabannya adalah 72 cm persegi, yaitu D. Nomor 24. Pak Eko meminjam uang di bank sejumlah Rp1.200.000 dengan bunga 18% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga, sehingga Pak Eko bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar Rp138.000 per bulan selama masa peminjaman tersebut. Lama Pak Eko meminjam uang tersebut adalah berapa bulan? Jawab, 138.000 kali lamanya waktu sama dengan 1.200.000 ditambah 18/100 kali lamanya pinjam per 12 kali 1.200.000. Setelah dihitung, maka 138.000 kali bulan sama dengan 1.200.000 ditambah 18.000 kali bulan. Sehingga hasilnya adalah 10 bulan. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 25. Luas persegi ABCD adalah 64 cm persegi. Titik-titik tengah sisi ABCD dihubungkan sehingga membentuk persegi EFGH. Titik tengah sisi-sisi persegi EFGH adalah
J, K, L, dan M. Luas daerah yang diarsir adalah, setelah diubah maka tampilan dari gambar sebelah kiri sama dengan gambar sebelah kanan untuk yang diarsir. Sehingga luas dari daerah yang diarsir adalah 6 cm kali 4 cm. Hasilnya 24 cm persegi. Jawabannya adalah B. Nomor 26. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar Rp600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga, sehingga jumlah tabungan Pak Dedi menjadi Rp780.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 18% per tahun, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Jawab, meminjam 600.000 setelah berbunga menjadi 780.000. Jadi bunganya adalah 780.000 dikurangi 600.000 sama dengan 180.000. Rumus bunga sama dengan lama dibagi 12 kali persen bunga kali pinjaman. Sehingga 180.000 sama dengan lama dibagi 12 kali 18/100 kali 600.000. Setelah dihitung, maka lamanya adalah 20 bulan. Jadi jawabannya D. Nomor 27. Besar sudut X dari gambar berikut adalah, perhatikan gambar berikut. Jika sudut AGB sama dengan 30 derajat, maka sudut HGI juga 30 derajat karena bertolak belakang. Lalu, karena segitiga HGI adalah segitiga sama kaki, maka sudut GHI sama dengan sudut GIH, yaitu 180 dikurangi 30 dibagi 2. Sehingga sudut GHI sebesar 75 derajat. Jadi sudut CHI adalah 180 dikurangi 75. Hasilnya adalah 105 derajat. Jadi besar sudut X adalah 105 derajat. Jawabannya adalah C. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir 20 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah, jawab, luas yang tidak diarsir sama dengan luas persegi panjang ABCD dikurangi arsir, ditambah luas persegi PQRS dikurangi arsir. Jadi hasilnya 12 kali 5 dikurangi 20. Ditambah 10 kali 10 dikurangi 20. Hasilnya adalah 60 dikurangi 20 ditambah 100 dikurangi 20 sama dengan 40 ditambah 80 sama dengan 120 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 29. Lihat gambar. Suhu badan Diva terendah terjadi pada hari. Dilihat dari gambar, maka jawabannya suhu terendah Diva pada hari Senin. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 30. Kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual pada bulan Maret dan Juni adalah, bila dilihat pada gambar, bulan Maret 100, bulan Juni 140. Jadi kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual adalah 140 dikurangi 100. Hasilnya 40 kendaraan. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 31. Perhatikan diagram batang berikut. Selisih pengunjung perpustakaan pada hari Kamis dan Sabtu adalah: pada hari Kamis 214, hari Sabtu 345. Jadi selisihnya adalah 345 dikurangi 214. Hasilnya adalah 131. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 32. Jika suara terbanyak menjadi ketua OSIS, maka yang menjadi ketua OSIS adalah, perhatikan diagram lingkaran. Bagian yang terbesar adalah Nabila, yaitu 22%. Sehingga yang menjadi ketua OSIS adalah Nabila. Jawabannya adalah C. Soal nomor 33. Perhatikan gambar persegi panjang dan persegi berikut ini. Jika luas persegi panjang sama dengan setengah kali luas persegi, lebar persegi panjang tersebut adalah, karena luasnya setengah kali luas persegi, maka lebarnya adalah setengah dari 8,5 cm, yaitu 8,5 dibagi 2. Hasilnya 4,25 cm. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 34. Diketahui suatu sudut besar penyikunya 15 derajat lebih besar dari 4 kali sudut tersebut. Jika sudut tersebut adalah N, tentukan besar N dan penyikunya. Jawab. Arti dari kalimat itu, diketahui suatu sudut berarti N, besar penyikunya 15 derajat lebih besar dari 4 kali sudut tersebut, berarti 15 ditambah 4N. Sehingga N ditambah 15 ditambah 4N, hasilnya adalah 90 derajat, karena saling berpenyiku. Jika dihitung, maka hasil N adalah 15 derajat. Jadi sudut yang dimaksud adalah 15 derajat dan 75 derajat. Jawabannya adalah B. Nomor 35. Pada gambar persegi panjang ABCD di samping, diketahui AO sama dengan 5 cm, FO sama dengan 3 cm. Panjang keliling dan luas persegi panjang ABCD adalah, jawab, dengan teorema Pythagoras, maka AF sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Hasilnya adalah 4. Sehingga panjang AB sama dengan 4 kali 2, yaitu 8. Adapun FO sama dengan 3 cm, sehingga panjang BC adalah 3 kali 2, yaitu 6 cm. Sehingga keliling persegi panjang ABCD adalah 2 kali 6 ditambah 8 sama dengan 28 cm, dan luasnya adalah 6 kali 8, yaitu 48 cm persegi. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 36. 16 siswa dari 120 siswa kelas 7 menggunakan tangan kiri di berbagai aktivitasnya atau kidal. Di antara pecahan berikut yang menyatakan rasio antara siswa kidal dengan siswa yang bukan kidal adalah, jawab, siswa kidal adalah 16, jadi yang bukan kidal 120 dikurangi 16, yaitu 104. Jadi rasionya adalah 16 berbanding 104 atau 2 berbanding 13. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 37. Perhatikan gambar. Besar sudut B adalah, karena sudut sebelah kiri 70 dengan 60 di atas sehadap, maka sebelah kiri 70 juga 60 derajat. Sehingga sudut B adalah 180 dikurangi 70 dikurangi 60. Hasilnya adalah
180 dikurangi 130 sama dengan 50 derajat. Jawabannya adalah C. Nomor 38. Nilai X pada gambar di samping adalah 2X ditambah 5 dengan sudut 57 derajat adalah berpelurus. Sehingga 2X ditambah 5 ditambah 57 hasilnya 180. Sehingga 2X ditambah 62 sama dengan 180. Jadi 2X sama dengan 118 atau X sama dengan 118 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 59. Jawabannya adalah D. Nomor 39. Rasio dua bilangan cacah adalah 3 berbanding 5. Apabila jumlah kedua bilangan 120, maka pernyataan berikut yang benar dari kedua bilangan tersebut adalah: untuk bilangan terkecil berarti 3/3 tambah 5 kali 120 sama dengan 3/8 kali 120, hasilnya 45. Adapun untuk bilangan terbesar yaitu 5/8 kali 120, hasilnya 75. Jadi pernyataan yang benar dari kedua bilangan tersebut adalah C. Bilangan terbesar sama dengan 75. Soal yang terakhir nomor 40. Perhatikan diagram garis berikut ini. Kurs rupiah mengalami kenaikan tertinggi setelah dilihat, maka kurs rupiah mengalami kenaikan tertinggi pada hari Rabu Kamis. Jadi jawabannya adalah C. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.